meja kamu sudah lurus dengan teman sampai? Sudah? Kalau sudah, mari sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Kita kelas Pito, mulai siapkan teman-teman. Dulu siap, hormat, gerak, tegak, gerak. Pelajaran mulai dengan membacakan kesehatan itu mahal sekali harganya. Kenapa? Kalau kita sakit, tentu kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun. Betul itu? Betul. Misalnya saja, kalau anak ibu sakit, makanan kesukaannya seperti ayam goreng pipin misalnya, kesukaannya seperti es krim. Jika kita sakit, hal yang makanan yang terasa enak akan terasa pahit di lidah kita. Ya, begitu ya. Makanya anak-anak ibu untuk kesehatannya dijaga. Bagaimana cara menjaga kesehatannya? Yang pertama, anak ibu harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tidur yang cukup. Jangan suka bergadang, karena anak-anak ibu kelas 6 banyak yang hobinya bergadang. Tidur jam berapa? Jam 11 malam, Bu. Itu tidak baik. Itu bukan tidur kita sebagai anak sekolah. Kita tidur kita paling lama tidur kita jam 9 tuh udah baru sudah bagus. Terlalu lebih bagusnya setelah sholat isya. Nah, lalu pilihlah kalau jajan, bukan jajan yang sembarangan, pilih jajan yang bersih, sehat lagi. Kalau jajan sembarangan, entah lalat, banyak yang hinggap di makanan itu tidak ditutup makanannya. Nanti kita makan, otomatis kita akan merasakan sakit nantinya. Makanya ibu minta sama anak ibu tetap jaga kesehatannya. Nah, sekarang pelajaran kita sekarang pagi ini apa? Bu, sekarang kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya, kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif. Sebelum belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif, anak ibu harus tahu dulu apa sih tujuannya kita belajar penjumlahan bulat negatif ini, Bu. Tentu setiap apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari tentu kita mempunyai apa tujuannya. Sekarang kalau untuk penjumlahan bilangan bulat negatif ini kita mempunyai 4 tujuan anak-anak ibu. 4 tujuan yang kita gunakan pada belajar pada penjumlahan bilangan bulat. Ini kita melibatkan penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Yang pertama, nanti anak-anak ibu akan mengetahui dengan keping mata. Nanti ibu kasih keping matanya, itu ada yang matanya positif, ada yang negatif. Yang pertama, dengan menggunakan kepingan itu anak-anak ibu nanti bisa menjelaskan bagaimana cara menghitung penjumlahan bilangan bulat negatif. Yang kedua, dengan kepengamatan ini nanti anak ibu juga bisa menentukan bagaimana hasilnya nanti ya kalau kita menggunakan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan kepengamatan tadi. Yang ketiga tujuannya adalah anak-anak ibu bisa nanti menganalisa dalam pikirannya
Bagaimana ya kalau bilangan bulat positif dengan negatif nanti dia bertemu, bagaimana cara kita untuk menghitung penjumlahannya. Nah, lalu yang keempat tujuannya adalah kita anak-anak ibu bisa memecahkan masalah yang melibatkan tentang penjumlahan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuannya utama kita untuk belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif. Itu tujuannya ya anak-anak ibu. Nah, sebelum kita masuk materi kita sekarang, tentu anak ibu masih ingat pelajaran materi yang sebelumnya tentang bilangan bulat? Masih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat, bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Ayo anak ibu, siapa yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ayo tunjuk tangan, siapa anak ibu yang masih ingat? Gabungan dari bilangan positif dan negatif. Bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan positif dan negatif. Bagaimana cara mengurutkannya? Masih ingat? Coba Nabila. Semakin kecil angkanya semakin besar. Nah, betul. Nah, hebat Nabila. Kalau pada bilangan negatif semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Berbeda dengan bilangan positif. Kalau bilangan positif itu semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita masuk pada penjumlahan bilangan bulat negatif. Di sini anak ibu yang pertama nanti akan mengadakan diskusi dengan teman-temannya sekelompok. Nanti ibu akan bagi 5 kelompok, masing-masing kelompok mungkin nanti 5 orang. Lalu yang kedua, nanti ada penugasan dalam kelompoknya. Siapa nanti yang menampilkan atau mempresentasikan nanti hasil kelompoknya 1 orang ke depan. Yang ketiga, nanti kita ada evaluasi mandiri. Ini masing-masing anak ibu kemampuannya paham enggak dengan pembelajaran kita hari ini? Ya. Nah, sekarang ibu ada mempunyai satu video. Ini videonya menarik sekali. Ini videonya nanti dia akan bercerita bagaimana cara menggunakan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan keping muatan positif dan negatif. Perhatikan ya anak-anak ibu semuanya. Kancing positif dan kancing negatif. Bagaimana ya maksudnya? Nah, di sini perhatikan ya adik-adik ya. Adik-adik harus mengenal dulu simbol kancing positif dan simbol kancing negatif. Ini adalah kancing positif yang akan menyatakan bilangan bulat positif. Ya, seperti ini. Lalu ini adalah kancing negatif. Ini akan menyatakan bilangan bulat negatif. Ya, adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah 0 adik-adik ya. Jadi kalau mereka berpasangan antara positif dan negatif, maka ini nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soalnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Pertama yang kita lihat adalah angka yang depan. Angka yang depan ini adalah bilangan positif, maka kita sediakan 5 kancing positif. Lalu ditambah 3 kancing negatif. Kita taruh di bawahnya pas seperti ini, sebanyak 3 kancing negatif. Jika sudah, kita lihat di sini ada yang berpasangan antara kancing positif dan negatif. Kalau berpasangan tadi nilainya adalah 0. Ini juga berpasangan nilainya 0. Ini juga berpasangan nilainya 0. Nah, sekarang yang tidak berpasangan itu adalah hasilnya. Yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 2. Maka jawabnya itu adalah 2 dari 2 kancing positif ini. Nah, jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2 atau positif 2. Ini adalah hasilnya. Seperti itu adik-adik ya. Paham anak-anak itu dengan video atau ada yang tidak mengerti? Adik, kalau tidak ada yang mengerti tunjuk tangan, Bu. Di sini saya tidak mengerti, Bu. Boleh, nama saja di video kan. Mungkin terlalu cepat videonya, Bu. Di sini saya tidak mengerti. Boleh? Ada, semuanya mengerti.
penjumlahan bilangan bulat negatif ini. Nah, tentu anak ibu bisa? Bisa. Sekarang anak ibu bagi berkelompok ya. Ibu bagi berkelompok. Nah, sekarang ibu bagi namanya satu-satu. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 Anindi, Hanifah, Hanifah, Ovano, Agung, Pelatih, masuk sini. Pindah Pak kursi. Ini kita berkelompok 5 kelompok ya. Ini kelompok 1 ketuanya Anindi, kelompok 2 ketuanya Nabila, kelompok 3 ketuanya Sofia Miranda, kelompok 4 ketuanya Naila, kelompok 5 ketuanya nanti Zahra ya. Nanti masing-masing kelompok ada ketuanya nanti ya yang mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya adalah lembar kerja peserta didik. Kalau LKPD ini khususnya untuk kelompok yang bukan untuk mandiri. Kalau untuk mandiri bukan LKPD lagi namanya, tetapi evaluasi. Kalau LKPD ini khususkan untuk kerja kelompok, makanya lembar kerja peserta didik. Di sini anak ibu nanti ini adalah LKPD untuk masing-masing kelompok nanti Bekasi ya. Kerjakan sesuai dengan perintahnya nanti. Nah, di sini nanti ibu akan menyediakan, perhatikan ke depan, ibu akan menyediakan kartu muatan positif dan negatifnya ya. Nah, di sini ibu sediakan kartunya. Ini ibu sudah potong-potong di rumah. Rencananya kan untuk anak itu ibu suruh potongkan, tapi karena waktu kita mungkin untuk 2 jam pelajarannya, waktu kita tidak memungkinkan, maka ibu potong-potong aja di rumah. Yang warna pink kartonnya ini kita kasih nampak nama nanti muatan positif ya. Kalau yang warna biru di sebelah kiri ibu nanti kita kasih matanya dengan nama bilangan negatif ya. Nanti ini ibu kasih satu ini nanti kita yang bertemu, kalau dia berpasangan nanti nilainya apa? Betul anak ibu. Nanti kalau dia berpasangan seperti ini maka nilainya 0. Sekarang anak ibu kerjakan berkelompok ya. Kasih tandanya, simbolnya positif dan negatif pada masing-masing kertas ini ya. Nah, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ingat, dalam kerja kelompok ini kerja kelompok bukan mandiri ya. Kalau kerja kelompok dinilai kekompakannya. Kalau satu-satu saja orang yang nanti yang mencari maka tidak ada nilai hasil kelompoknya. Kekompakannya bagaimana, cara belajar bersamanya bagaimana. Nanti saya tidak mengerti di sini bu, ini bu. Bertanya masing-masing dalam kelompok nanti ya. Tidak ada sendiri-sendiri, tetapi bekerja sama. Ini kelompok 1. Ini lembar jawabannya ya. Ya itu ya, sudah terima masing-masing KPD-nya. Ya, sekarang ibu bagikan lagi ya kepingan muatannya. Nanti ini ibu kasih 10-10. Berarti kalian kan 5, berarti 2-2 dalam satu kelompoknya bagi-bagi. Yang 2 ini buat ini, yang 2 ini buat ini. Jadi dia semuanya bekerja ya. Nah, ini 10-10. Bagi 2. Dua-dua sama-sama 2 dia bekerja nanti. Ambil dia positif 1, negatif 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matanya positif. Kalau warna biru kasih matanya dengan negatif. Kasih matanya dengan spidol biar lebih jelas. Nanti kalau dengan pena tidak jelas bikin sebagus mungkin, tidak lama-lama ya. Karena sesudah ada ibu masih matanya langsung dikerjakan LKPD-nya langsung diisi lagi. Bagi-bagi berkelompok, ini kan ada 20. Dibagi 12 berkelompok. Ambil 2-2 ya, bikin kamu positif 1, negatif 1 ya. Bikin ini 2, contohnya Radit, bikin positif 1, negatif 1. Apakah begitu juga, bikin positif 1, negatif 1. Jadi dia bekerja semuanya. Nah, itu dibagi. Bikin masing-masingnya. Lebih lagi ya, dikasih juga lagi sampai habis dia bikinnya. Jadi sama dia bekerja semuanya. Ini semuanya ikut bekerja. Serta tidak ada
dengan menggunakan kepingan yang sudah anak ibu buat tadi ya. Selesaikan tabel di bawahnya. Selesaikan dengan kepingan muatan ini. Ini soalnya langsung di sini disiap. Ini lembar jawabannya ada. Berat. Ini soalnya pertama 3 ditambah negatif 2. Hitung dengan cara seperti tadi. Dengan cara video yang kamu tonton tadi ya. Dengan cara itu disusun di mejanya tuh. Di sana nomor 1 apa soalnya? Positif 3. Positif 3 ditambah negatif 2. Susun, ambil yang 3 dulu. Kamu ambil 3 positifnya. Pasangan dia. Nah, mana hasilnya? Mana yang tidak mempunyai pasangan, berarti itulah hasil dari penjumlahannya. Sudah dapat? Sudah, pintar. Lanjut yang kedua lagi. Nah, lanjut di sini kolomnya tuh. Dari sini. Sudah belum lagi, cepat lagi, waktunya sedikit lagi, kita sampai main ya. Pertanyaan yang sedang bersama kelompok mana? Nah, itu kita harus berlatih ya, buat tampil di depan. Nah, kelompok mana? Kelompok 2. Silakan Nabila dibacakan hasil diskusinya. Nah, kami dari kelompok 2 ya. Iya. Kami dari kelompok 2 kesimpulannya adalah penjumlahan bilangan bulat dengan 2 jenis yang berbeda hasilnya merupakan penjumlahan. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok. Nah, terima kasih buat kelompok 2. Silakan duduk kembali dari kelompok 1. Kesimpulan bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Ada pertanyaan? Nabila, tadi mau bertanya ya, bagaimana Nabila? Jika ini pertanyaan Nabila, Ibu ulangi ya, kata Nabila dari kelompok 2. Nabila bertanya Nindi dari kelompok 1. Jika bilangan positif bertemu dengan negatif, apa hasilnya katanya? Negatif, jawabannya betul. Betul. Terima kasih. Kelompok berapa lagi? 4. Silakan tampil kelompok 4. Silakan tampil kelompok 4 lagi. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan kesimpulan pada kolom 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, ada pertanyaan? Ada apa, Rohim? Beda negatif dan positif. Nah, itu. Itu pertanyaan Rohim. Karena dari kelompok 3, apa perbedaan bilangan negatif dengan bilangan positif? Ada kelompok mana, Bibi? Jawaban pertanyaan dari kelompok Nabila. Dia tidak bisa menjawabnya pertanyaan dari Rohim. Apa sih? Oh, bilangan negatif itu katanya. Bilangan negatif bulat. Dari kelompok berapa ini? Jika bilangan negatif semakin besar, maka hasilnya semakin besar. Semakin kecil. Semakin kecil Angkanya semakin besar. Ada gambar dari kelompok lain? Bilangan negatif? Hah?
bilangan negatif tidak ada, betul. Nah, bilangan negatif ini nanti dia dimulai dari garis bilang kita minumnya di angka kiri nanti ya. Nah, silahkan duduk. Bagus, ada pertanyaan itu bagus sekali. Nah, kelompok 5 lagi interkampel. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami tadi. Nilai di operasi hitungan kolom pertama lebih besar dari kolom kedua. Silakan Anindi. Cindy. Kembali nilai kolom 1 lebih besar dari nilai kolom 2. Nah, jelaskan Sarah, kenapa sih nilai kolom 1 lebih kenapa kolom berbeda? Karena pada kolom pertama hasil bilangannya lebih besar daripada kolom kedua. Oh, ya, ada pertanyaan lagi? Nah, tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan duduk, Sarah. Terima kasih ya buat semua anak-anak ibu. Buat masing-masing kelompoknya sudah bagus. Semua kesimpulannya ya. Kesimpulannya anak buat ini semuanya bagus-bagus. Ibu semuanya ibu kasihnya banyak besar semuanya. Bagus. Ada yang ngasih ya suara. Tadi ada yang bertanya, banyak yang bertanya, itu bagus sekali buat diskusi. Kalau kita diskusi harus ada yang bertanya. Kalau tidak bertanya nanti itu bukan diskusi ya namanya. Ini bagus anak ibu, ini ibu bangga sama anak ibu kelasnya. Tepuk kelompok. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Pintar anak ibu semuanya, hebat, luar biasa anak kelasnya. Nah, dalam kesimpulan anak ibu tadi semuanya bagus. Ibu cuma sedikit menambahkan saja ya. Jika bilangan positif dan negatif bertemu, maka dia akan menghasilkan negatif. Jika bilangan negatif dengan positif bertemu, maka dia akan menghasilkan negatif. Jika positif bertemu dengan positif, maka dia akan menentukan positif. Lalu bagaimana menentukan hasilnya nanti, Bu? Kalau dengan menggunakan kepingan muatan, tentu anak ibu tahu. Kalau kepingan muatannya nanti kalau tidak ada yang mempunyai pasangan, berarti hasilnya adalah yang tidak mempunyai pasangan tersebut. Lalu bagaimana, Bu? Kalau soalnya besar, soalnya besar misalnya, perhatikan ke depan. Misalnya ada negatif 20 ditambah di 10 ini kan besar nih. Nggak mungkin kalau anak ibu buat muatannya 20 semuanya lama waktunya. Nah, kita pahami aja konsepnya lagi. Kalau negatif bertemu dengan negatif hasilnya apa tadi? Negatif. Ibu kurangkan saja. 10 berapa? 10. Lalu lihat angka yang terbesarnya. Apa positif atau negatif? Negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Jadinya ini konsepnya anak ibu paham dulu konsep dasarnya ya. Nanti kalau dia bertemu negatif dengan positif berarti dia tentu dia negatif, berarti langsung kita kurangkan. Lalu bagaimana menentukan hasilnya, Bu? Lihat soalnya. Kalau angka soalnya yang paling besar negatif, berarti hasilnya negatif. Kalau angka soalnya nanti positif yang paling besar, berarti hasilnya positif. Sudah, sekarang untuk kerja kelompoknya ya kita tentukan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada anak ibu, semuanya mengerti. Ada yang tidak mengerti, silahkan tunjuk tangan, Bu. Saya di sini kurang mengerti, Bu. Boleh. Ada mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti semuanya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ya, Ibu masih ada satu tugas lagi, mana Ibu? Evaluasi mandiri. Sebelum Ibu kasih evaluasi mandiri ya, Ibu bertanya dulu pada anak Ibu. Setelah kita diskusi tadi ya, apakah pelajaran ini menyenangkan tidak sama anak Ibu? Menyenangkan. Oh, lama sekali pelajaran ini menyenangkan kan? Menyenangkan. Apakah ada hal yang paling sulit buat anak Ibu belajar tentang operasi penjumlahan tadi? Tidak. Ada, hebat anak Ibu semuanya. Berarti pelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulannya menyenangkan sekali ya, karena kita bisa bekerja bersama dengan kepengamuan positif. Nanti menarik ya, yaitu semuanya berdiskusi.
jadi tidak ada yang kerja sendiri. Nah, sekarang Ibu kasih tugas untuk latihan mandiri ya. Ini anak-anak Ibu ini untuk menetapkan sampai di mana pengetahuan anak Ibu semuanya. Nih. Bu. Bikin nama, langsung aja di situ sekali. Gunakan konsep yang tadi, negatif dengan positif dan negatif. Pergi mengunjungi sebuah museum tingkat 2 di Jakarta. Ia menaiki tangga museum tersebut. Setelah sampai pada tangga ke negatif 32, tiba-tiba dompetnya terjatuh. Nah, berarti kalau terjatuh dia turun lagi. Berarti dia apa, Kak? Dikurang. Kurang. Harus kita masuk kurang lalu dia naik dia lagi ke tingkat 2. Kalau naik lagi nah, sebanyak berapa? 20 tangga. Lalu berapa kan jumlah tangga tersebut? Ini sudah siap? Ya, ambil ya. Kalau yang sudah siap, ambil. Apalagi nanti bukan. Sampai pada Ini yang sesuai. Nanti sudah. tingkat 2 kami harus naik lagi sebanyak tangga berapakah jumlah Ya, siap semuanya sudah. Kumpul lagi. Sudah kumpul aja ini. Sudah siap? Sudah. Bu, sudah ya. Kumpul lagi. Tunggu bentar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulan negatif. Nah, tentu Ibu harus paham konsep dasar nanti ya. Setiap bilangan positif dengan negatif dia bertemu, maka hasilnya adalah negatif. Setiap bilangan positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Setiap negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Lalu bagaimana cara kita menentukan hasilnya? Kita lihat bagaimana hasil dari soalnya. Karena bilangan yang terbesar berarti itulah hasil dari penjumlahan tersebut. Ya, sekarang kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Untuk pelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan di sini saja ya anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih kawan Ibu sudah bekerja sama dalam diskusi, dan terima kasih atas perhatian Ibu sudah fokus dalam belajar untuk hari ini. Ibu ajukan 2 jempol. Terima kasih buat anak-anak Ibu hebat semuanya. Sekarang kita akhiri dulu.